Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita baca satu komentar menarik terkait dengan ribawi. Komentar beliau ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang sedang terlilit hutang ribawi. Dari Mbak Tuti, dulu saya parah Umi, saya main riba sebulan harus bayar 10 juta sebulan. Terus saya minta sama Allah, akhirnya saya bisa bayar semua Umi, hidup tenang di sekarang. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, semua atas izin Allah. Jadi yang beliau alami kurang lebih sama seperti yang saya alami. Dulu saya lebih tinggi daripada jenengan Mbak Tuti. Saya dulu sebulan itu, malah bukan sebulan, kalau dulu tuh pinjol ya. Pinjolnya banyak, ada 12 aplikasi kecil, satu besar. Per 14 hari itu harus ngadain duit berapa? 14 jutaan. 14 sampai 16 jutaan gitu. Berarti kalau sebulan itu 30-an juta ya. Ya sempet ya, namanya manusia naik turun ya, up and down semangatnya. Sempet kayak nyaris mau putus asa, tapi terus keinget lagi bahwa kita ini nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Maka ingat semangat lagi. Ketika saya ngedown, saya selalu nyari-nyari cara supaya sayanya bangkit lagi. Saya selalu menjadikan firman-firman Allah itu menjadi pegangan saya. Salah satunya adalah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 ayat ke-6. Di situ Allah berfirman bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Maka janji Allah yang itu yang sampai diulang 2 kali itulah yang terus-terusan menguatkan saya. Ketika saya hampir putus asa ya, saya teringat lagi janji Allah yang itu. Sampai-sampai ketika saya sholat ya, di rakaat pertama setelah saya baca surah Al-Fatihah, saya selalu baca surah Al-Insyirah. Itu terus terang untuk menguatkan hati saya. Dan qadarullah saya jalani, saya lalui dengan penuh sabar, dengan penuh ikhlas. Dan saya selalu berkeyakinan bahwa pasti Allah akan bukakan jalan. Qadarullah memang saya jalani kehidupan terpahit seperti itu ya, seperti Mbak Tuti ini 3 tahun. 3 tahun saya bergulat dalam dunia riba. Hingga pada akhirnya Allah berikan hidayah di hati dan pikiran saya. Kemudian saya tersadar, saya hijrah dari riba. Mulai dari situ kebuka pelan-pelan. Dari tersadar tadi itu sampai 3 tahun ke depannya lah baru saya menyelesaikan utang saya keseluruhannya. Qadarullah sekarang saya bisa di hadapan panjenengan berbicara, memberikan motivasi seperti ini. Karena apa? Karena saya sudah mengalami masa-masa terpahit itu. Saya sudah mengalami yang namanya direndahkan orang, digunjing, dijadiin bahan gibahan ya kan, terus dicemooh karena utang gitu. Udah sangat-sangat kenyang. Tapi qadarullah sekarang kehidupan saya alhamdulillah jauh lebih baik daripada mereka. Karena saya tahu mereka sendiri juga sedang terlilit hutang gitu ya. Maka dari itu jangan berkecil hati. Kalau sekarang dipandang enteng, disepelein, nggak apa-apa. Ikhlas aja. Percayalah suatu saat pasti Allah akan bantu panjenengan, bukakan pintu kemudahan untuk kesulitan panjenengan. Yang terpenting satu, jangan putus asa aja udah. Kalau berdoa aja dengan ikhlas. Setelah berdoa, lupakan, lepaskan, ikhlaskan, wakilkan, biar Allah yang atur. Setelah itu jenengan beraktivitaslah seperti biasa. Nggak usah diingat-ingat doanya. Nanti ketika waktunya berdoa kembali, ingat lagi doanya. Panjatkan dengan khusyuk, panjatkan dengan penuh keyakinan. Lepas lagi, selesai berdoa, lepaskan, ikhlaskan, wakilkan. Dengan begitu hatimu gak akan terasa berat, karena kamu gak ngitungin. Kok Allah belum kabulin ya? Kok Allah tidak kabulin ya? Dengan begitu, kamu gak akan punya pikiran seperti itu. Maka hidupmu terasa ringan. Berjalan seperti biasa. Waktunya kerja, waktunya ngajar. Waktunya dagang. Ya. Nanti waktunya berdoa lagi dengan penuh keyakinan. Maka teman-teman semuanya yang mungkin sekarang di posisi seperti itu, yang saya lalui dulu dan Mbak Tuti lalui dulu, tetap semangat, jangan putus asa. Percayalah, selagi keyakinan di hati jenengan bulat kepada Rob yang jenengan, pasti akan dibukain jalan.